the sacred Nusantara. Hei teman-teman, apa kabar? Kalian pasti sudah dengar dong tentang rencana besar Indonesia membangun Ibu Kota Nusantara atau yang sering kita sebut IKN. Nah, di video kali ini, kita bakal bahas 5 mega project di IKN yang bikin penasaran dan pastinya wajib kamu tahu. Siap-siap terkejut dengan kemegahan dan kecanggihan project-project ini. Yuk langsung aja kita mulai. Kalau kita bicara tentang simbol kebanggaan Indonesia, pasti yang terlintas di pikiran adalah Garuda Pancasila. Nah, di Ibu Kota Nusantara, IKN, burung Garuda nggak cuma jadi lambang negara di atas kertas, tapi diwujudkan dalam bentuk bangunan megah, Istana Kepresidenan Garuda IKN. Didesain dengan bentuk menyerupai burung Garuda yang mengepakkan sayapnya. Istana ini bukan cuma tempat kerja presiden, tapi juga simbol kejayaan Indonesia di era baru. Luasnya mencapai 55,7 hektar. Bayangkan, itu lebih luas dari 100 lapangan sepak bola digabung jadi satu. Bukan cuma besar, arsitektur Istana Garuda juga luar biasa unik. Bagian tengah Garuda akan menjadi ruang utama kepresidenan, tempat presiden bekerja dan menerima tamu negara. Sementara ruangan lain bakal berfungsi sebagai area perkantoran, ruang rapat dan fasilitas kenegaraan lainnya. Yang lebih keren lagi, bahan utama pembangunan istana ini adalah baja dan tembaga kuningan. Kenapa? Karena material ini nggak cuma kokoh dan tahan lama, tapi juga memberikan tampilan elegan dan berkelas. Bahkan saat terkena sinar matahari, kilauan emas dari tembaga kuningan ini bakal makin terlihat megah. Pembangunan istana ini diperkirakan menelan anggaran sekitar 134 triliun, dan angka ini bisa meningkat hingga 2 triliun. Dengan biaya sebesar itu, pastinya teknologi yang digunakan juga nggak main-main. Misalnya, sistem smart building akan diterapkan di seluruh area istana. Apa itu? Jadi, semua perangkat seperti pencahayaan, pendingin udara, hingga keamanan akan dikendalikan secara otomatis dan terintegrasi. Bahkan, sensor khusus bakal dipasang di berbagai sudut bangunan untuk mendeteksi cuaca, suhu, dan kondisi lingkungan agar istana tetap nyaman dan efisien dalam penggunaan energi. Selain itu, konsep green building juga menjadi fokus utama. Istana ini bakal menggunakan energi terbarukan seperti panel surya dan sistem daur ulang air. Jadi, selain megah, istana ini juga ramah lingkungan dan hemat energi. Kalau kita lihat dari maket desain yang sudah beredar, Istana Garuda ini benar-benar terlihat seperti Garuda raksasa yang mengepakkan sayapnya di tengah kota futuristik. IKN, bentuknya sangat simetris dan aerodinamis, membuatnya terlihat modern sekaligus mencerminkan budaya Indonesia. Nantinya di sekitar istana juga akan ada alun-alun dan taman kota besar yang bisa jadi ruang terbuka hijau bagi masyarakat. Bisa dibayangkan betapa megahnya istana ini jika dilihat dari atas dengan latar belakang pemandangan alam Kalimantan yang hijau. Istana ini bukan sekadar kantor pemerintahan biasa. Ini adalah simbol kebangkitan Indonesia menuju masa depan. Dengan desain yang futuristik, teknologi modern, dan konsep ramah lingkungan,
Istana Garuda akan menjadi salah satu bangunan ikonik di dunia. Jadi kalau nanti sudah selesai dibangun, kita semua bakal punya kebanggaan baru sebagai warga Indonesia. Gimana menurut kalian, apakah Istana Garuda ini bakal jadi istana terindah di dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. IKN bukan hanya sekadar pusat pemerintahan dan ekonomi, tapi juga akan menjadi pusat spiritual baru bagi Indonesia. Salah satu proyek paling spektakuler yang bakal dibangun di IKN adalah Masjid Negara IKN, sebuah masjid megah yang dirancang untuk menjadi landmark keislaman terbesar di Indonesia. Yang bikin unik, masjid ini dirancang dengan bentuk menyerupai sorban. Desain ini bukan hanya sekadar estetika, tapi juga punya filosofi mendalam yang melambangkan kebijaksanaan, kepemimpinan, dan persatuan umat. Dengan kapasitas lebih dari 60.000 jemaah, Masjid Negara IKN akan menjadi salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara. Terletak di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, masjid ini didesain untuk mencerminkan harmoni antara budaya Islam, kearifan lokal, dan teknologi modern. Bentuk sorban yang melingkar pada kubah utama masjid melambangkan kebesaran dan perlindungan, sementara elemen desain lainnya terinspirasi dari arsitektur Islam klasik yang dipadukan dengan nuansa futuristik. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tapi juga akan menjadi pusat aktivitas keagamaan, pendidikan, dan sosial di IKN. Akan ada berbagai fasilitas seperti satu aula utama berkapasitas besar untuk kajian Islam dan acara keagamaan. 2 perpustakaan Islam modern dengan koleksi kitab dari berbagai penjuru dunia. 3 pusat studi Al-Quran dan hadis lengkap dengan teknologi digital interaktif. 4 taman Islami yang luas memberikan suasana tenang bagi para pengunjung. Bukan hanya itu, masjid ini juga bakal menerapkan konsep ramah lingkungan dengan penggunaan energi terbarukan dan sistem pengelolaan air modern. Masjid Negara IKN bakal menjadi salah satu masjid paling futuristik di dunia. Berikut beberapa teknologi canggih yang akan diterapkan. Pertama, sistem pencahayaan alami. Kubah masjid akan dilapisi dengan material transparan khusus yang bisa menyesuaikan intensitas cahaya dari luar. Sehingga di siang hari, pencahayaan alami bisa masuk tanpa perlu banyak lampu. 2. Ventilasi pintar. Masjid ini didesain dengan sistem sirkulasi udara alami yang memastikan udara selalu sejuk tanpa perlu AC berlebihan. 3. Panel surya dan pengolahan air. Energi utama masjid akan bersumber dari tenaga surya, sedangkan air wudhu akan diolah kembali untuk digunakan di taman dan fasilitas lain. 4. Sistem audio canggih. Suara azan dan khutbah akan terdengar jernih di seluruh masjid berkat teknologi audio berbasis AI yang menyesuaikan akustik secara otomatis. Salah satu daya tarik utama Masjid Negara IKN adalah fasilitas air embu yang menambah nuansa ketenangan dan kesejukan. Air embu ini merupakan kolam reflektif yang mengelilingi bagian luar masjid, memberikan pemandangan yang indah. Terutama saat matahari terbit dan terbenam, kolam ini bukan hanya sebagai elemen estetika, tapi juga memiliki filosofi mendalam, melambangkan kejernihan hati dan ketenangan dalam beribadah. Ditambah dengan pencahayaan LED lembut di malam hari, suasana di sekitar masjid bakal terasa sangat damai dan megah. Untuk membangun masjid megah ini, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 1 triliun. Angka ini mencakup pembangunan struktur utama, infrastruktur pendukung, serta berbagai fasilitas modern yang akan melengkapi masjid ini. Pembangunan Masjid Negara IKN diproyeksikan selesai dalam beberapa tahap, dengan target utama mulai beroperasi pada tahun 2025. Jika berjalan sesuai rencana, masjid ini akan menjadi salah satu destinasi religi paling penting di Indonesia dan dunia. Masjid Negara IKN bukan hanya tempat ibadah, tapi juga menjadi simbol kejayaan Islam di Indonesia. Dengan desain unik berbentuk sorban,
teknologi ramah lingkungan, dan fasilitas modern, masjid ini bakal menjadi salah satu ikon kebanggaan nasional. Bisa bayangkan seberapa megahnya masjid ini nanti? Bayangkan berdiri di depan bangunan raksasa ini, melihat kubah besar yang memancarkan cahaya keemasan saat matahari terbenam, dan mendengar suara azan menggema di seluruh kompleks IKN. Gimana menurut kalian? Apakah Masjid Negara IKN ini bakal jadi salah satu masjid paling megah di dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selain infrastruktur pemerintahan dan tempat ibadah, IKN juga akan memiliki layanan kesehatan kelas dunia. Salah satu proyek besar yang akan dibangun adalah Rumah Sakit Umum Pusat IKN, RSUP IKN, yang bakal menjadi rumah sakit terbesar, tercanggih, dan terlengkap di kawasan Ibu Kota Nusantara. Rumah sakit ini bukan sekadar tempat berobat, tapi juga pusat kesehatan bertaraf internasional yang bakal menghadirkan layanan medis terbaik dengan teknologi modern. Yang bikin makin keren, RSUP IKN akan memiliki 20 lantai dan mengusung konsep Green Hospital. Pembangunan rumah sakit ini diperkirakan menelan biaya sekitar 550 miliar. Rumah sakit ini bisa menampung 250 tempat tidur dengan fasilitas VIP dan ICU modern. Dibangun dengan konsep ramah lingkungan dan hemat energi. Dengan teknologi medis canggih, menggunakan AI dan sistem digitalisasi rekam medis. Rumah sakit ini didesain untuk memenuhi standar internasional. Sehingga bukan hanya melayani masyarakat Indonesia, tapi juga bisa jadi destinasi medical tourism untuk pasien dari luar negeri. Salah satu daya tarik utama RSUP IKN adalah konsep Green Hospital atau rumah sakit hijau. Tapi apa sebenarnya Green Hospital itu? Sederhananya, Green Hospital adalah rumah sakit yang memanfaatkan teknologi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon dan hemat energi. Beberapa teknologi yang bakal diterapkan di RSUP IKN antara lain 1. Panel surya dan energi terbarukan rumah. Sakit ini akan menggunakan solar panel untuk mengurangi ketergantungan pada listrik konvensional. 2. Sistem pengolahan air. Air yang digunakan akan didaur ulang dengan teknologi filtrasi canggih untuk digunakan kembali. Misalnya untuk penyiraman tanaman dan sistem pendingin udara. 3. Taman vertikal dan atap hijau. Di beberapa lantai akan ada taman gantung dan rooftop garden yang bisa digunakan. Pasien dan tenaga medis untuk bersantai, menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan sehat. 4. Sistem ventilasi alami. Dengan arsitektur yang didesain khusus, rumah sakit ini akan memanfaatkan ventilasi alami untuk mengurangi penggunaan AC, sehingga lebih hemat energi dan tetap nyaman. Dengan konsep ini, pasien yang dirawat di RSUP IKN gak cuma mendapatkan perawatan medis terbaik, tapi juga bisa menikmati suasana yang lebih asri, nyaman, dan menenangkan. RSUP IKN gak main-main dalam menghadirkan layanan kesehatan. Berikut beberapa fasilitas unggulan yang bakal tersedia. Unit gawat darurat UGD 24 jam dengan peralatan terbaru yang bisa menangani kasus darurat dengan cepat. Pusat diagnostik dan radiologi canggih, termasuk MRI, CT scan, dan teknologi pencitraan medis terbaru. Bahkan rumah sakit ini juga bakal punya pusat penelitian medis yang bekerja sama dengan universitas dan institusi kesehatan global untuk mengembangkan teknologi medis terbaru. Dengan standar internasional yang diterapkan, RSUP IKN punya potensi besar untuk menarik pasien dari luar negeri. Medical tourism atau wisata medis adalah tren global di mana orang bepergian ke negara lain untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang lebih baik atau lebih terjangkau. Saat ini, banyak orang Indonesia pergi ke Malaysia atau Singapura untuk berobat karena fasilitas medis di sana lebih maju. Nah, dengan adanya RSUP IKN, Indonesia bisa jadi destinasi wisata medis baru di Asia Tenggara. Bayangkan saja, kalau dulu kita harus ke luar negeri untuk mendapatkan perawatan terbaik, sekarang justru orang asing yang datang ke Indonesia untuk berobat. Keren banget kan? Jadi RSUP IKN bukan sekadar proyek biasa. Ini adalah langkah besar
menuju masa depan layanan kesehatan di Indonesia. Gimana menurut kalian, apakah RSUP IKN bisa bersaing dengan rumah sakit terbaik di dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. IKN gak cuma fokus pada infrastruktur gedung dan fasilitas pemerintahan, tetapi juga pada akses transportasi yang super penting. Bayangkan, kalau pusat pemerintahan dan kawasan bisnis di IKN nggak didukung dengan sistem transportasi yang canggih, bisa-bisa jadi masalah besar kan? Nah, untuk itu, salah satu proyek monumental yang sedang digarap di IKN adalah Jalan Tol IKN. Jalan tol ini dirancang untuk menghubungkan kawasan pusat, pemerintahan IKN dengan berbagai daerah lain di sekitar Kalimantan Timur. Proyek jalan tol ini akan menjadi tulang punggung transportasi di IKN dan sangat vital untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, barang dan layanan. Jalan tol IKN bakal memiliki panjang total sekitar 70,29 km yang menghubungkan berbagai pusat aktivitas penting di IKN, seperti pusat pemerintahan, kawasan bisnis, kawasan hunian, serta area industri. Bayangkan saja, dengan panjang yang cukup signifikan ini, jalan tol IKN bakal memangkas waktu tempuh dari satu titik ke titik lainnya, mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi perjalanan. Bukan hanya untuk kendaraan pribadi, jalan tol ini juga dirancang untuk mengakomodasi kendaraan berat yang mengangkut barang, material, dan logistik yang diperlukan untuk pembangunan IKN dalam jangka panjang. Bahkan, jalan tol ini juga dilengkapi dengan jalur khusus untuk transportasi umum seperti bus, sehingga mobilitas masyarakat bisa berjalan lancar tanpa gangguan dari kendaraan pribadi. Pembangunan jalan tol IKN ini bukan proyek yang murah, diperkirakan menelan biaya hingga 70,29 triliun, yang menjadikannya salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia. Anggaran ini mencakup pembangunan ruas jalan, jembatan, terowongan, dan semua fasilitas pendukung lainnya. Proyek ini melibatkan ribuan pekerja dan tenaga ahli, serta penggunaan teknologi modern untuk memastikan jalan tol dibangun dengan kualitas terbaik, aman, dan tahan lama. Dalam jangka panjang, jalan tol ini bakal jadi investasi besar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas di IKN. Begitu jalan tol ini berfungsi sepenuhnya, perjalanan dari IKN ke daerah lain bakal lebih cepat, efisien, dan tentunya mengurangi waktu yang selama ini terbuang sia-sia di jalan. Ini tentunya bakal membawa dampak besar bagi aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, serta kemudahan akses bagi para investor yang tertarik dengan perkembangan IKN. Jalan tol IKN dirancang tidak hanya untuk mempercepat perjalanan, tetapi juga untuk memberikan keamanan maksimal bagi para pengendara. Beberapa fitur yang akan disediakan di jalan tol ini antara lain: sistem pencahayaan modern. Jalan tol akan dilengkapi dengan pencahayaan otomatis, sehingga meskipun malam hari, jalan tetap terang tanpa mengganggu pengendara. Sistem pemantauan keamanan berbasis teknologi. Ada kamera CCTV dan sensor pintar yang akan memantau lalu lintas secara real-time. Jika ada kejadian darurat, sistem akan langsung memberikan peringatan kepada petugas dan memudahkan respon cepat. Jalur darurat dan fasilitas. Pengisian listrik kendaraan listrik. Dalam rangka mendukung transportasi ramah lingkungan, jalan tol ini juga akan dilengkapi dengan stasiun pengisian kendaraan listrik di beberapa titik yang memungkinkan kendaraan listrik untuk mengisi daya selama perjalanan. Dengan hadirnya jalan tol IKN, kawasan ini bakal lebih terhubung dengan seluruh bagian Kalimantan. Ini akan membuat IKN lebih menarik bagi para investor, baik lokal maupun internasional, yang ingin berinvestasi di berbagai sektor seperti bisnis, pariwisata, dan industri. Akses transportasi yang mudah akan membuat kawasan IKN menjadi lebih kompetitif di pasar global. Selain itu, dengan adanya jalan tol yang menghubungkan IKN dengan daerah lain, berbagai produk dan komoditas dari daerah sekitar akan bisa didistribusikan dengan lebih efisien, yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong perekonomian secara keseluruhan. Gimana menurut kalian?
Apakah jalan tol sepanjang 70 km ini bakal mengubah cara kita bepergian di IKN? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ibu Kota Nusantara, IKN, bukan hanya soal gedung-gedung pemerintahan megah atau infrastruktur jalan tol yang canggih, tetapi juga gerbang udara modern yang akan menghubungkan IKN dengan dunia internasional. Yap, kita sedang membahas Bandara IKN. Bandara ini bukan bandara biasa, tapi akan menjadi salah satu bandara tercanggih di Indonesia. Dengan luas mencapai 347 hektar dan runway sepanjang 3.000 meter, bandara ini mampu menampung pesawat berbadan besar seperti Boeing 727 atau Airbus A320. Selain itu, bandara ini dirancang untuk menjadi hub penerbangan internasional yang menghubungkan IKN dengan berbagai kota besar di dunia. Jadi bukan hanya Jakarta, Surabaya, atau Makassar yang akan terhubung langsung ke IKN, tetapi juga Singapura, Kuala Lumpur, Tokyo, hingga Dubai. Pembangunan Bandara IKN menelan biaya hingga 4,2 triliun. Anggaran ini mencakup pembangunan runway sepanjang 3.000 meter yang bisa menampung pesawat terbesar di dunia. Terminal penumpang berteknologi tinggi yang mengadopsi konsep Smart Airport. Menara ATC, Air Traffic Control, canggih yang dilengkapi dengan sistem navigasi modern, hangar dan fasilitas perawatan pesawat berstandar internasional. Dengan investasi sebesar ini, Bandara IKN akan menjadi salah satu proyek bandara terbesar di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Pembangunan dilakukan secara bertahap dengan fokus awal pada infrastruktur utama seperti runway dan terminal utama. Seiring waktu, bandara ini akan terus berkembang dengan penambahan fasilitas premium seperti hotel bintang 5, pusat perbelanjaan, hingga area bisnis untuk maskapai penerbangan. Jika proyek ini berjalan sesuai jadwal, Bandara IKN akan menjadi salah satu bandara paling modern di Asia Tenggara. Bandara ini tidak hanya besar, tetapi juga canggih. Konsep Smart Airport akan diterapkan di sini dengan berbagai teknologi modern yang akan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan penumpang. Beberapa teknologi yang akan digunakan antara lain, sistem check-in otomatis. Penumpang bisa check-in tanpa perlu antre panjang di counter, cukup dengan self-check-in kiosk atau mobile app, face recognition and biometric security process. Imigrasi akan menggunakan teknologi pengenalan wajah dan sidik jari, sehingga penumpang bisa melewati pemeriksaan dengan lebih cepat dan aman. AI-powered baggage handling. Sistem AI akan memastikan bagasi penumpang diproses dengan lebih cepat dan minim kesalahan. Green energy and eco-friendly design. Bandara ini akan menggunakan panel surya, sistem daur ulang air, dan taman hijau untuk mengurangi jejak karbon. 5G connectivity and digital assistance. Penumpang bisa menikmati internet super cepat dan layanan asisten digital untuk memberikan informasi penerbangan real-time. Bayangkan saja, begitu kamu masuk ke bandara, semuanya terasa cepat, otomatis, dan efisien. Runway sepanjang 3.000 meter adalah salah satu fitur utama Bandara IKN. Dengan panjang ini, bandara bisa menerima pesawat berbadan besar seperti Boeing 777 and 787 Dreamliner, Airbus A350 and A380. Dengan fasilitas ini, Bandara IKN bisa langsung melayani penerbangan jarak jauh tanpa perlu transit di kota lain. Artinya, penerbangan langsung dari IKN ke kota-kota besar dunia seperti Tokyo, Dubai, atau London bisa terwujud. Ini tentu akan memberikan kemudahan bagi investor, diplomat, dan wisatawan internasional yang ingin datang ke IKN. Dengan adanya bandara ini, distribusi barang dari dan ke IKN akan jauh lebih cepat, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan ini. Menurut kalian, apakah Bandara IKN bisa menyaingi bandara internasional lainnya, seperti Changi atau KLIA? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wah, keren-keren banget ya proyek-proyek di IKN ini. Dengan adanya mega proyek seperti Istana Garuda, Masjid Negara, RSUP IKN, Jalan Tol, dan Bandara IKN, Indonesia bakal punya ibu kota yang modern dan membanggakan. Gimana menurut kalian? Proyek mana yang paling bikin kalian penasaran?
Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kita, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar pembangunan IKN dan proyek-proyek spektakuler lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.